Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Oke, di video ini sebelumnya semoga lancar-lancar terus ya ibadah di bulan Ramadan. Ya, ada beberapa kabar news update yang akan gua sampaikan. Sumber dari berbagai sumber ini. Pertama dari MUFC MPB dulu, bagaimana Manchester United ini menempatkan prioritas untuk mendatangkan seorang penjaga gawang yang baru. Cabutnya Andre Onana ini semakin memungkinkan karena Manchester United mengincar kiper-kiper. Nah, ini menarik ya, kiper-kiper. Jadi bukan hanya satu kiper tapi kiper-kiper. Bisa jadi Altay Bayindir juga akan cabut. Ini ada beberapa kabar juga yang mengatakan seperti itu karena dia ingin menjadi atau mendapatkan tempat reguler. Tapi apakah kemungkinan Andre Onana yang juga banyak menerima kritikan ya, bahkan juga serangan dari fans Manchester United ini besar kemungkinannya? Menurut gua, sering gua katakan tergantung tawaran. Ada juga kabar lainnya mengatakan bahwa ada kemungkinan dari Saudi. Ya, tapi belum ada yang konkret, misalnya sampai menyebutkan klub mana yang akan mengincar ya. Ini kan sama seperti situasi dengan Casemiro di musim panas kemarin. Karena dengan segala situasi di penjaga gawang, Manchester United dengan situasi Andre Onana ini juga harus kritis dalam sisi finansial. Jangan sampai justru karena melepas menghadirkan kerugian ya di PSR, di mana keadaan dari Manchester United di PSR ini juga sangat tipis sekali ini. Oke, nanti kalau ada kabar-kabar lainnya akan gue sampaikan ya. Jadon Sancho ini disebutkan sudah memberi atau mengajukan ya permintaan kepada manajemennya untuk kembali ke Borussia Dortmund. Ya, ini hal yang menurut gua make sense. Borussia Dortmund musim lalu meminjam Jadon Sancho dan menurut gua berhasil. Dari sisi dia bermain bagus, dia nyaman, bahkan bisa membawa Borussia Dortmund ke final Liga Champions. Hanya saja ya Borussia Dortmund mau membayar berapa transfer dari Jadon Sancho. Sebelum ke Chelsea, kabar mengenai Borussia Dortmund juga sempat ada kalau nggak salah ya, tapi tidak terjadi karena memang situasi keuangan di Borussia Dortmund juga tidak longgar-longgar banget. Angka dari Jadon Sancho itu sekitar 17-20 jutaan menurut gua untuk Manchester United ini supaya terhindar dari PSR. Di sisi lain, gaji ini juga sangat tinggi sekali. Bagaimana? Apakah kubu dari Jadon Sancho ingin menekan gaji tersebut? Yang gua curigai ya, secara ringan amatiran, kubu dari Jadon Sancho ini mungkin lebih menginginkan pergi dengan status pinjaman lagi. Kenapa? Kalau status pinjaman itu bisa didapatkan, artinya keluar dari Manchester United dengan status pinjaman, maka gaji dari Jadon Sancho ini tetap akan sama. Tinggal klub yang meminjam dengan Manchester United nih, hitung-hitungan bagi-bagi gitu ya, apa 50-50 atau seperti apa. Tapi dia tidak akan kurang dalam menerima gaji tersebut. Dan klub lain pun yang meminati pun juga tidak harus membayar biaya transfer, ya kan. Tinggal menunggu saja misalnya di musim panas tahun depan, ini kan kontraknya sudah habis, akan dapat secara gratisan. Yang gua curigai mungkin ini yang lebih diinginkan oleh kubu dari Jadon Sancho ataupun mungkin juga dari klub yang berminat. Sementara dari Manchester United sebaliknya, ingin secepatnya, kalau bisa secara permanen. Ada hal dengan Chelsea ya kan, yang juga pernah gue bahas di video lainnya, bahwa Chelsea ini kan sebenarnya ada kewajiban beli, tapi juga ada klausul ataupun poin di mana ya mereka bisa saja membatalkan kewajiban beli tersebut kalau mereka membayar 5 juta pounds ke Manchester United. Jadi situasi Jadon Sancho ini masih menurut gue masih bisa menjadi potensi masalah sih bagi manajemen. Artinya masalah di sini adalah memberikan tantangan yang tinggi ya. Ahmad ini dikabarkan memiliki progres yang positif di rehabilitasinya dalam 2 pekan terakhir. Dia banyak melakukan kekuatan dan juga pekerjaan rehab lainnya, dan Manchester United nampaknya ya ingin supaya dia ini bisa tersedia bulan depan. Jadi sebelum musim kompetisi ini berakhir, Ahmad bisa kembali lagi. Ini kabar positif ya, tapi yang lebih gue inginkan sebenarnya adalah bagaimana dipastikan bahwa Ahmad ini memang siap. Walaupun nanti dia katakanlah kembali di penghujung musim, tapi gue ingin ya dia juga siap untuk pre-season. Dan lebih penting lagi juga dia siap untuk kembali untuk musim depan. Karena kalau dilihat ya, ini kan ada rangkaiannya.
cedera yang diderita oleh Ahmad ini kan juga bukan hal yang baru. Yang gue khawatirkan ini akan membawa efek, semoga tidak ya, karena Manchester United dengan cedera musim lalu, jangan lupa lo juga banyak cedera, musim ini pun juga demikian. Dan ini menjadi penghambat menurut gue dari progres-progres yang sudah dilakukan oleh Manchester United setidaknya saat ini. Sehingga yang paling penting adalah dipastikan dulu bahwa dia betul-betul sudah siap nih. Tapi ya, ini kabar positif tentu saja. Dari United eksklusif mengabarkan kalau pembicaraan kontrak baru atau negosiasi kontrak baru ya Kobbie Mainoo ini sekarang sedang sangat aktif, dan dipercaya bahwa kesepakatan ini akan segera diraih. Klub menginginkan Kobbie Mainoo tetap stay di Manchester United ya. Gua pikir Kobbie Mainoo, kubu dari Kobbie Mainoo sendiri pun juga tetap ingin berada di Manchester United. Cuman fakta misalnya ya, dia masih belum bisa tune in, dia masih belum bisa settle di sistem dari Ruben Amorim. Ada beberapa posisi yang masih dicoba, dan saat ini terkendala karena cedera, belum bisa dinilai ya bagaimana prospeknya, performanya dan lain-lain. Tapi secara individu dia merupakan pemain yang luar biasa menurut gua, baik itu dari sisi teknis maupun juga dari sisi non teknis. Sehingga ini yang akan membawa ke pembicaraan misalnya angka ya. Oke, berapa angkanya? Gue berharap sih tentu saja ada kenaikan dari gaji Kobbie Mainoo, tapi tidak seperti yang dibicarakan selama ini ya. Naik sampai 7 kali lipat, menurut gue itu terlalu tinggi. Disebutkan juga bahwa ada kemungkinan yang lebih besar ya untuk Garnacho cabut dibandingkan dengan Kobbie Mainoo musim panas ini. Ya, menurut gue ini juga tidak terlepas dari keadaan di musim dingin kemarin, di mana Napoli kabarnya kan menunjukkan minat terhadap Garnacho, dan minat itu real disampaikan oleh beberapa sumber, tapi memang ya kesepakatan tidak diraih. Jadi dari titik situ ya bisa saja Garnacho memiliki peluang lebih besar untuk meninggalkan Manchester United dibanding dari Kobbie Mainoo. Tapi kalau dilihat juga bahwa walaupun ada kabar minat dari Napoli, bagaimana Ruben Amorim misalnya justru memberikan Garnacho ini tempat utama, menit bermain yang lebih tinggi. Di sini menegaskan bahwa ya kalau yang gue lihat ya, Ruben Amorim menginginkan Garnacho berada di skemanya. Kalau Garnacho lepas, pasti dia menuntut ganti yang sepadan atau bahkan lebih bagus. Menurut gue konsekuensinya di situ. Dari Mirror, Tottenham Hotspur, Bayern Munchen, Atletico Madrid, Manchester United, Napoli, Red Bull Leipzig ini semua tertarik untuk mendatangkan center back Fenerbahce, Yusuf Akcicek. Oke. Ya menurut gue pemain-pemain dengan tipe seperti ini sih yang diinginkan oleh Manchester United. Artinya mungkin bukan pemain-pemain premium ya. Ini ya, tapi walaupun masih rumor, tapi menurut gue memang arahnya akan ke sana sih di transfer musim panas nanti. Walaupun demikian, The Sun mengabarkan kalau Manchester United nih siap untuk memenuhi valuasi dari Jared Brandwaite, 50 juta pounds valuasi musim panas ini. Kalau Manchester United ini bisa meraih kualifikasi Champions League ya, pemain akan sangat tersedia untuk bergabung. Brandwaite siap untuk mempertimbangkan pindah ke Manchester United, dan Manchester United percaya bahwa bisa menyelesaikan kesepakatan ini. Ya, pemain yang bagus menurut gua. Belum jadi-jadi banget, belum pemain premium tapi memiliki bakat tentu saja, dan jangan lupa dia juga pemain Inggris ya. Ini juga merupakan poin plus. Tapi di sisi lain yang menarik justru berita tadi yang dari The Sun itu adalah bagaimana kualifikasi Liga Champions ini memegang peranan yang penting. Yes, gue juga melihat seperti itu, bahwa kalau seandainya Manchester United ini bisa lolos ke Champions League untuk musim depan, ini dari sisi finansial tentu saja bagus, juga dari sisi pergerakan transfer di musim panas ya, karena ini akan menjadi point of attraction, artinya poin pemikat dari banyak pemain yang diincar. Bayangkan pemain-pemain yang diincar oleh Manchester United, baik itu pemain premium maupun pemain muda, ketika Manchester United bisa tampil di Liga Champions, mereka akan melihat, wah, mereka punya peluang untuk tampil di panggung tertinggi sepak bola, klub sepak bola di Eropa. Ini kan merupakan daya tarik yang sangat besar. Walaupun demikian ya, kabar lainnya dari Daily Mail, Chris Wheeler mengatakan kalau kebangkitan Harry Maguire ini tetap akan membuat Manchester United berusaha untuk mendatangkan center back yang lebih muda, tapi tidak dengan membayar uang yang lebih banyak, yang lebih mahal. Dan Jared Brandwaite ini dinilai bahwa ya akan membuat Manchester United membayar angka yang lebih tinggi, sehingga mungkin bukan Jared Brandwaite, tipe-tipe bukan seperti Jared Brandwaite, tapi pemain yang memang lebih profilnya
pemain muda berbakat tapi tidak mahal. Kita lihat saja. Kalau gue sih menilai ya memang akan lebih mayoritas seperti itu sih pemain-pemain yang didatangkan di musim panas nanti. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United kabar-kabar tadi? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.